Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang di acara Entrepreneurs Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Kenalkan saya Andrian, tim akademi dari Ciputra Entrepreneurs Club yang tentunya di malam ini senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom webinar. Entrepreneurs Meetup adalah sebuah acara yang diselenggarakan khusus member Ciputra Entrepreneurs Club dan pada kesempatan ini kami mengundang narasumber langsung dari Language and Culture Center Universitas Ciputra yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik dengan tema melintasi batas melalui bahasa dan budaya, membangun generasi global. Bapak Ibu Cipreners melalui tema melintasi batas melalui bahasa dan budaya membangun generasi global malam ini tentunya bisa menghadirkan wawasan strategis untuk menyiapkan individu yang adaptif, inklusif, dan berwawasan global, serta mengupas bagaimana keduanya membentuk generasi yang mampu melintasi batas. Di kesempatan ini, saya tidak sendiri tentunya, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Sherly Novalita Yevi, Magister Pendidikan, dia sebagai dosen bahasa Inggris Universitas Ciputra, dan telah hadir bersama kita Ibu Melisa, beliau sebagai Head Language Culture Center Universitas Ciputra. Dan selamat malam untuk ibu-ibu, Bu Sherly dan Bu Melisa, apa kabar? Selamat malam Pak Andrea. Baik. Wah, senang sekali bisa berjumpa secara langsung dengan Ibu Melisa, Ibu Sherly yang sudah berkesempatan malam ini memenuhi undangan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Terima kasih atas semua kesibukannya sudah bersama kami di acara malam hari ini. Semangat ya, Bu Melisa, Bu Sherly. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu yang tentunya juga yang sudah hadir kesempatan malam ini, silakan juga nanti apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung menggunakan fitur Q&A yang tersedia, dan juga bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin mengisi absensi nanti akan dikirimkan oleh rekan-rekan co-host kami untuk Bapak Ibu nanti isi. Baik, tentunya sudah gak sabar ya kita menentukan atau menunggu sharing yang luar biasa dari Ibu Sherly Novalita yang terkait dengan tema kita malam ini, bagaimana kita nanti bisa melintasi batas melalui bahasa dan budaya membangun generasi global. Dan silakan untuk Bu Sherly untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Andrea. Selamat malam. Saya izin untuk boleh Share saya screen, ya. ya. Boleh, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya, sudah tampak kah? Sudah tampil tampilan dari slide yang Ibu tayangkan. Baik. Monggo. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bu Melisa dan Ciputra Entrepreneurs Club yang telah mengundang saya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, sekiranya bisa dijawab di chat box, sehingga saya merasa ditemani Bapak Ibu. Yang pertama, selain bahasa Indonesia, bahasa apa yang Bapak Ibu kuasai? Dalam arti tidak harus perfect, tetapi setidaknya Bapak Ibu ketahui, jadi bisa hanya pasif atau bisa berbicara dan menulis. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, tadi sudah diberikan kesempatan untuk dari Bu Sherly ya untuk mengisi kolom chat yang tersedia atau Q&A apa yang ditanyakan oleh Ibu Sherly terkait dengan penguasaan bahasa yang Bapak Ibu miliki. Oh, sudah ada ini Bu Sherly, pendapat dari Bu Intan Limbong, beliau dari Medan. Halo Bu Intan. Iya, English Bu menguasai. Siapa lagi? Baik. Ada satu lagi Bu Joklo, Bu Sherly, ini beliau dari Hong Kong. Ya, kita lihat. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ada 18 aplikasi yang muncul di slide Bapak Ibu, yang di screen Bapak Ibu. Dari 18 aplikasi ini, berapa aplikasi yang Bapak Ibu ketahui? Tidak harus selalu menggunakan, tetapi setidaknya Bapak Ibu ketahui. Silakan. Silakan diketik Bapak Ibu di chat box. 10 aplikasi, wow.
Ibu Sulaika Lahardi Mas, menyampaikan ada 15 aplikasi. Ya, kemudian selanjutnya masih ditunggu. Bu Joblo menyampaikan ada 10 aplikasi yang sudah pernah disinggahi. Kemudian Bu Sulaika Lahardi juga menyampaikan ada 15. Satu lagi ya, pendapatnya kita tunggu di sini. Bu Dati, 10 aplikasi. aplikasi. Baik, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat di depan Bapak Ibu adalah karena kemajuan teknologi dan sejatinya globalisasi yang nanti pencetus global generation adalah dipicu utamanya adalah dengan adanya teknologi ini, dan teknologi ini setidaknya memudahkan komunikasi dan membangun konektivitas di antara kita sehingga yang terjadi saat ini adalah sebuah dunia yang tanpa batas. Dan bukan hanya itu, dunia tanpa batas ini sebenarnya di tangan kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap atau apakah kita siap untuk menggapai kesempatan itu? Bapak Ibu, apapun jawabannya, pada dasarnya globalisasi is not a choice, it is a reality. Jadi, sejatinya dunia tetap akan bergerak dengan atau tanpa kita, Bapak Ibu. Iya. Saya akan mulai paparan saya pada hari ini dengan mengutip sebuah kutipan dari seorang filsuf Austria, yang mengatakan bahwa the limits of my language means the limit of my world. Yang saya terjemahkan bebas menjadi batasan bahasaku adalah pula batas atas duniaku, yang berarti pula bahwa jika bahasa kita terbatas, maka dunia kita akan menjadi terbatas pula, Bapak Ibu. Sepenting itukah bahasa? Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya dalam paparan saya selanjutnya. Bapak Ibu, topik kita pada malam hari ini adalah melintas batas melalui bahasa dan budaya, membangun generasi global. Ada 3 kata pokok yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua adalah budaya, dan yang ketiga adalah generasi global. Dan dari 3 poin ini saya akan pilah menjadi 3 poin utama juga, yaitu apa? Saya akan keluar dengan definisi sehingga pemahaman kita sama, Bapak Ibu. Lalu mengapa mereka penting, utamanya untuk bahasa dan budaya yang tadi dikatakan sebagai kendaraannya, dan yang ketiga adalah global generation, dan bagaimana kita harus menyikapi secara praktikal. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Saya akan masuk pada definisi pertama, yakni generasi global. Apa yang dimaksud dengan generasi global? Ada beberapa definisi yang saya ambil dari ahli yang berbeda. Bapak Ibu tidak perlu menghafal, tidak perlu membaca satu persatu per word, tetapi Bapak Ibu boleh pay attention ke kata yang telah saya tebalkan saja. Jadi Bapak Ibu, apapun definisinya, yang constantly muncul adalah kata intercultural. Apakah itu intercultural skills atau intercultural understanding atau multicultural world. Jadi Bapak Ibu, dapat kita simpulkan sebenarnya saat kita berbicara mengenai global generation, yang paling penting adalah kita memiliki intercultural understanding. Itu ya Bapak Ibu. Lalu poin kedua adalah budaya. Apa yang dimaksud dengan budaya? Kata budaya dipakai di banyak tempat. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan budaya? Sejatinya Bapak Ibu, budaya adalah apapun yang ada di sekeliling kita, dari attitude kita, kepercayaan kita, bahkan bahasa juga merupakan bagian dari budaya, kebiasaan kita, ritual-ritual yang kita lakukan, perilaku kita, bahkan religion atau kepercayaan kita juga masuk di dalam budaya, makanan, dan berikut juga dengan seni. Jadi kalau kita mendengar kata K-pop, sebenarnya itu juga representasi dari sebuah budaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya itu adalah apa-apa yang di sekeliling kita, yang kita lakukan, yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu adalah budaya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Misal saja, saya ambil contoh saat seseorang, this is about greeting, representasi dari budaya. Jadi Jepang misalnya dengan Western country, cara mereka untuk menyatakan greeting berbeda. Atau contoh berikutnya, misal saja, ini di Saudi Arabia, bahwa
between males itu lumrah bagi mereka untuk berciuman, jadi cheek kissing. Bahkan jika the bond is stronger, jadi ikatannya kuat, mereka akan melakukan yang kita namakan sebagai nose kissing. Jadi berbeda Bapak Ibu, dan perlu diingat bahwa saat kita berbicara mengenai budaya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Karena ini adalah variety dari perbedaan yang memang bukan untuk kita bandingkan, tapi perlu kita ketahui. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Secara garis besar saat kita berbicara mengenai culture within global, yaitu dunia, budaya dibagi menjadi dua, yakni higher context dan satu lagi adalah lower context. Kalau higher context itu dari South America sampai Asian, termasuk kita Indonesia, Thailand, Singapura, dan lain sebagainya. Lower context adalah like Western country, dari Amerika, Australia, sampai Swiss. Jika komunikasi yang terjadi adalah misal saja dua negara dalam ranah yang sama, misalnya sama-sama higher context, kemungkinan konfliknya akan kecil. Berbeda jika ini adalah saling silang, misal saja satu dari negara dengan higher context lalu bertemu dengan dari negara lower context, culture konfliknya akan rentan bisa terjadi Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa saja yang kita bedakan dalam lower dan higher context? Banyak sekali, namun untuk pertemuan hari ini saya beri beberapa contoh saja. Misal untuk higher context, mereka lebih menyukai indirect verbal interaction, sedangkan untuk lower context mereka lebih suka direct verbal interaction. Lalu karena higher context biasanya mereka lebih prefer indirect verbal interaction, mereka lebih pandai, lebih skillful, lebih sensitif untuk embedded meaning. Yang dimaksud dengan embedded meaning adalah implied meaning yang tidak diungkapkan secara langsung. Dan karena juga mereka akan lebih skillful karena mereka akan pandai untuk membaca non-verbal clues, jadi bukan hanya kebahasaan Bapak Ibu. Untuk value misalnya, di lower context mereka lebih menghargai individualism, sedangkan kita Asian lebih group value, jadi collectivism, tidak individual. Dan saat berkomunikasi, higher context biasanya talk around the point dan mereka tidak langsung to the point, sedangkan lower context akan sangat direct. Ini yang kadang menyebabkan people from higher context merasa tersinggung. Padahal that's the way they communicate. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Dan lower context mereka akan depend much on logika, sedangkan higher context more on feeling. Kalau saya ngomong nanti tersinggung, seperti itu. Saying no juga tidak akan dikatakan langsung, especially Bapak Ibu kalau berada di dalam forum misalnya berbahaya, katakanlah untuk negosiasi, kita tahu partner kita salah, tapi saying no directly bisa menjadi a threat karena negosiasi bisa automatically batal karena mereka tersinggung. Jadi tidak untuk dikatakan secara langsung you wrong, I don't agree misalnya, tidak seperti itu when it comes to higher context. Dan secara komunikasi, lower context biasanya lebih structured, mereka lebih detail dengan literal meaning, sedangkan higher context biasanya simple komunikasinya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan dengan culture, lalu elemen ketiga yang menurut saya sangat penting, if not paling penting Bapak Ibu, yaitu bahasa. Kembali Bapak Ibu, saya ingin ditemani, tolong dijawab di chat box, di Q&A. Menurut Bapak Ibu, what is a language? Atau apa sih fungsi language? Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Ya, silakan Bapak Ibu. Pertanyaan yang disampaikan Bu Sally tadi, what is a language? Monggo disampaikan melalui fitur chat yang tersedia untuk kita bacakan sejauh mana Bapak Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertanyaannya. Ibu Sally tadi. Untuk komunikasi, informasi disampaikan oleh Bu Zulaikha Lahandi. Bu Intan juga berpendapat dari Medan ini sebuah alat untuk berkomunikasi.
Satu lagi sepertinya ya Bu Shelly ya, kita tunggu Saya tunggu. pendapat satu orang lagi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan melalui informasi jumpa pada Ibu. Sepertinya masih belum ada Bu, boleh dilanjutkan saja. Baik, terima kasih. Baik, benar sekali Bapak Ibu. Jadi bahasa adalah sebagai a means of communication. Jadi terima kasih Bapak Ibu, dua Ibu kalau tidak salah. Benar sekali, bahasa adalah sebagai alat untuk komunikasi, atau tepatnya bisa kita katakan bahwa pada dasarnya bahasa adalah sebuah alat fundamental untuk berkomunikasi. Setidaknya dengan bahasa kita bisa menyampaikan pesan ataupun membangun hubungan sosial Bapak Ibu. Correct, tetapi I have to say not totally correct, because saat kita berbicara mengenai bahasa, tidak sesimpel bahwa bahasa merupakan alat komunikasi. It might be yang kita ketahui bahwa untuk komunikasi, tetapi sejatinya Bapak Ibu, bahasa melebihi hanya sebuah alat komunikasi. Saya ambil apa yang dikatakan oleh Heidegger bahwa satu, bahasa itu mencerminkan identitas. Jadi jika itu bahasa kita, tentu saja bahasa itu akan mencerminkan kita. Kedua, bahasa itu merupakan representasi dari nilai budaya itu sendiri. Ini yang saya katakan kenapa bahasa itu sangat penting, karena budaya masuk di dalam bahasa. Dan yang ketiga, yang paling penting juga bahwa bahasa membentuk pemahaman dan interpretasi. Berarti jika kita bermasalah dengan bahasa, akan ada masalah dengan pemahaman dan interpretasi Bapak Ibu. Yuk kita bahas satu persatu ya. Dari identitas Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pikirkan ya. Jika saya katakan bahwa kita dapat menebak identitas seseorang dari bahasanya. Semoga Bapak Ibu setuju. Kira-kira Bapak Ibu, jika Bapak Ibu duduk di suatu tempat lalu mendengarkan dua orang berbicara, dan mereka berbicara dengan bahasa yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu. Saya coba ya bertanya kembali, semoga yang menjawab kali ini lebih dari dua. Silakan Bapak Ibu, jika seperti ini kira-kira identitas dari orang mereka berdua ini dari mana? Baik, terima kasih Bu Intan, langsung dijawab Belanda, benar. Nah, ini Guten Morgen, Wi. Benar, Pak. Jadi terlihat sekali identitas, kita bisa mengetahui identitas mereka adalah dari Belanda. Satu. Kedua, Bapak Ibu, saya akan hanya mendengarkan, Bapak Ibu akan mendengarkan suara saja dari speaker pertama dan speaker kedua. Satu kata simple, dan kata ini diucapkan oleh dua orang berbeda. Katanya sama Bapak Ibu, mau didengarkan ya. Ini speaker yang pertama Bapak Ibu. Halo. Saya ulangi ya. Halo. Ini yang pertama Bapak Ibu. Dengan kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda. Repeat ya. Bapak Ibu, kira-kira perbedaan apakah yang bisa Bapak Ibu temukan dari speaker yang pertama dan speaker yang kedua? Yuk silakan Bapak Ibu. Boleh ya, aktif yuk. Logat boleh, apalagi Bapak Ibu? Sebagai identitas yang pertama tadi kita langsung tahu nationality-nya, jenis kelamin, pinter, bagus sekali. Logat, jenis kelamin, bagus, apalagi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa merasakan ada perbedaan umur di antara speaker pertama dan speaker kedua? Yes or no Bapak Ibu? Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, kelihatan sekali ini the first speaker and this one is the second speaker. Jadi yang kedua anak-anak. Jadi sudah ada tambahan Bapak Ibu, dengan bahasa kita tidak hanya bisa mengetahui citizenship, kita bisa mengetahui juga bahkan hanya dengan suara, jenis kelamin, lalu umur dan lain sebagainya. Misal saja Bapak Ibu, contoh saya gunakan bahasa Indonesia. Percakapan yang kiri Adi, yang kanan Budi, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan hanya bahasa yang digunakan. Adi mengatakan nyalakan AC-nya, lalu Budi mengatakan bisakah kamu menyalakan AC?
Jadi dua keinginannya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Dalam konteks lain, misal saja Adi mengatakan, ambil brosurnya, lalu Budi mengatakan, apakah Bapak tertarik menerima brosur ini? Misal saja seperti itu. Bapak Ibu, dengan seperti ini, kondisi seperti ini, kira-kira asumsi apa yang kita bisa dapatkan atas karakter, latar belakang pendidikan, dan ekonomi dari Adi dan Budi? Apakah, saya ingin coba sekali lagi ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Yang pertama lebih jelas suara anak. Baik, benar sekali Ibu. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu, untuk slide yang ini, kira-kira dari contoh bahasa yang digunakan Adi dan Budi, apakah kita bisa menyimpulkan karakter atau latar belakang pendidikan seseorang? Silakan disampaikan melalui fitur chat yang tersedia. Dari jenis pertanyaan yang ada, ya, dari brosur yang disampaikan Ibu Cindy, pendapat Bapak Ibu seperti apa? Atau as simple as to answer, misalnya yes or no. Apakah kita bisa memiliki asumsi atas latar belakang dan karakter seseorang, Bapak Ibu, hanya dari bahasa yang diucapkan? Yes or no, Bapak Ibu? Ia bisa lebih sopan, lebih berattitude. Terima kasih. Dan tadi telah saya jelaskan bahwa attitude itu merupakan culture, budaya kita. Jadi benar Bapak Ibu. Sebagai tambahan, jika yang pertama kita bisa melihat citizenship dari seseorang, kita bisa melihat jenis kelamin, kita bisa melihat umur, bahkan kita bisa melihat karakter, latar belakang pendidikan dan ekonomi. Kenapa saya masukkan ekonomi? With all my respect, tidak bermaksud untuk offending, tetapi latar belakang ekonomi dan pendidikan ini adalah linear Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengacu kepada konsep dari hierarchy of need, need yang paling bawah, jadi kepentingan, kebutuhan kita yang paling bawah ada fisiologi. Fisiologi maksudnya adalah kita butuh untuk supaya tidak panas, supaya kita butuh untuk makan misal saja. Yang paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, jika kebutuhan untuk physical need saja tidak terpenuhi, alih-alih kita akan bingung untuk berpikir sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti underestimating, tetapi dikatakan bahwa ada linearitas antara latar belakang seseorang dan ekonomi. Dan ini kita bisa ketahui dari bahasa yang digunakan oleh seseorang. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sekarang untuk era globalisasi, global generation, what kind of identity is actually needed nowadays? Dalam global generation ada yang dinamakan sebagai global citizen. Saya tidak membahas banyak karena agak berbeda, lebih mendalam. Secara umum saja saya katakan bahwa sebagai global generation yang dibutuhkan saat ini adalah global citizen. Dan global citizen adalah mereka yang memiliki hybrid identity. Jadi identitasnya sudah hybrid, karena tadi saya katakan bahwa dunia sudah terbuka, borderless. Itu yang terjadi juga dengan identitas kita. Untuk gampangannya saya ambil sebuah analogi Bapak Ibu. Jadi analoginya seperti ini, secara fisik adalah western guy, lalu menggunakan kimono, lalu membaca koran atau majalah dalam bahasa Mandarin, makan yang kita namakan sebagai nachos, yaitu makanan Meksiko. This is what we call now as hybrid identity. Jadi sudah kemana-mana dan ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Agak tidak realistis picture-nya karena saya menggunakan AI Bapak Ibu. Tetapi agar mudah dipahami, seperti inilah analogi yang dikatakan sebagai hybrid identity yang mau tidak mau kita akan seperti ini Bapak Ibu ke depannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ke elemen kedua dari bahasa, yaitu bahasa sendiri pada dasarnya sebagai representasi nilai budaya. Kita ambil contoh dari peribahasa yang ada di suatu negara yang tercermin dari bahasanya.
Bisa saja dikatakan bahwa mangan orang mangan si penting kumpul. Lalu di sebelah kanan saya munculkan peribahasa atau yang biasa dipercaya oleh Western people, dikatakan bahwa individuality itu harus dipertahankan dan dihargai dimanapun karena merupakan akar dari semua kebaikan. Jadi dari dua ini saja Bapak Ibu sudah tampak cultural value dari bahasa di negara tersebut yang berarti merepresentasikan bahasa tersebut. Jadi sebelah kiri, kalau Bapak Ibu masih ingat saya menjelaskan mengenai high context culture, mereka lebih menghargai kebersamaan, sedangkan low context culture biasanya mereka lebih appreciate individuality. Apakah salah? Sekali lagi tidak ada salah dan benar dalam budaya Bapak Ibu. Menjadi salah jika budaya luar kita ambil dengan tolak ukur budaya kita. Itu akan menjadi salah. Tapi sebenarnya yang ada adalah variety Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, saya ambil contoh dari tadi peribahasa, saya ambil contoh dari kosakata. Karena nasi merupakan staple food, jadi makanan pokok kita. Karena itu tidak heran bahwa kita memiliki begitu banyak kosakata glossary mengenai nasi. Nah, dari padi, menir, beras, bubur, misal saja, yang mungkin di negara lain tidak sebanyak yang kita miliki. Kalau kita menyeberang Bapak Ibu, saya ke bahasa Jawa misalnya, mereka memiliki setidaknya 32 kata yang terkait dengan kegiatan menanam padi. Dari yang upah itu mereka memiliki term sendiri, saat padi itu berusia 4 minggu mereka memiliki term sendiri, saat padi itu berumur 71 atau 85 hari mereka memiliki term sendiri, bahkan saat padi itu sudah matang berusia kurang lebih 4 bulan mereka juga memiliki termnya sendiri Bapak Ibu. Jadi total ada 32 kata so far yang saya ketahui. Bahkan ada kata wiwitan ini yang berarti tradisi syukuran sebelum panen. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi sangat kaya dengan apapun yang terkait dengan padi, karena ini memang bagian dari hidup kita, padi, nasi, dan lain sebagainya, our staple food. Yuk kita menyeberang ke Eskimo, suku Inuit Bapak Ibu yang mereka tinggalnya di igloo. Bagi mereka, yang mereka hadapi sehari-hari adalah es atau yang kita namakan sebagai snow. Jadi mereka tinggal di bongkahan es, jadi snow itu adalah apa yang mereka dapati setiap hari. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kita memiliki banyak kosakata mengenai padi. Suku Inuit memiliki banyak kosakata mengenai snow. Dari snow yang first falling, dari snow yang light, dari snow yang dimakan oleh doggy misalnya. Mereka memiliki termnya masing-masing yang kita mungkin akan bingung. Bahkan untuk membayangkan saja akan susah karena tidak pernah mendapati seperti ini. Jadi in short Bapak Ibu, bahasa juga mencerminkan budaya masing-masing. Yang ketiga yang saya katakan tadi yang paling penting sebenarnya adalah pada dasarnya bahasa merupakan jembatan pemahaman dan interpretasi. Jadi bisa dibayangkan bahasa atau jembatan itu jika dia roboh kita akan memiliki kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan atau mengartikan sesuatu Bapak Ibu. Yuk kita saya ambil teori dari Savir and Wolf hypothesis yang mengatakan bahwa language and thought, jadi bahasa dan pikiran kita itu terjalin erat, bahkan dikatakan one and the same, mereka satu. Jadi pikiran dan bahasa kita itu satu. Lalu dikatakan pula oleh Benjamin Lieber bahwa bahasa membentuk bagaimana kita berpikir. Bukan hanya membentuk, tetapi bahasa juga menentukan apa yang bisa kita pikirkan, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kita bandingkan antara bahasa Inggris dan Japanese hanya dalam susunan kalimat, grammar, terkait verb framing. Jadi verb itu adalah kata kerja. Dalam bahasa Inggris, kita biasa mengatakan she broke the vase, jadi dia memecahkan vase. Di Japanese, people tend to say like this, the vase broke.
Jadi ada yang disembunyikan atau tidak disebutkan Bapak Ibu, and that's their culture, that's how they talk. Nah, jika penutur bahasa Inggris akan fokus kepada agent who does what, jadi siapa yang melakukan, yang penting adalah siapanya. Penutur bahasa Jepang fokus pada kejadian tanpa menyebutkan siapa. Dengan ini Bapak Ibu secara tidak langsung bisa kita artikan bahwa bahasa pada dasarnya mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan apa yang kita ingat di our brain. Jadi yang tadi saya katakan siapa yang melakukan in this case versus apa yang terjadi Bapak Ibu. Next Bapak Ibu, katakan. Saya akan berinteraksi kembali, semoga Bapak Ibu berkenan untuk menjawabnya. Semisal Bapak Ibu, saya memberi waktu Bapak Ibu, memberi kesempatan untuk Bapak Ibu berbicara selama 5 menit. Dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memilih apakah topik mengenai snow ataukah topik mengenai nasi. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Topik yang mana yang kira-kira Bapak Ibu pilih? Only rice in English. Benar Bu Intan. Bu Intan memilih nasi, Bapak Ibu yang lain memilih apa? Boleh saya tunggu jawabannya. Dan Bu Darti terima kasih, nasi juga. Yang lain? Nasi karena siap hari ada di Pride. Terima kasih. Terima kasih. Exactly. Nasi juga, yes. Ini yang saya antisipasi. Tentu saja kita akan memilih nasi karena nasi itu ada di sekeliling kita, merupakan budaya kita. Bukan itu saja Bapak Ibu, karena kita sudah melihat nasi dan terbiasa, itu adalah adat atau culture. Bukan itu saja, tetapi seperti saya jelaskan tadi, kita memiliki banyak variasi perbendaharaan kata mengenai nasi yang jika kita bercerita, akan dengan mudah kita menggunakan kosakata tersebut untuk merangkai sebuah cerita. Sedangkan untuk snow misal saja, bukan saja kita tidak pernah mengalami, kita pernah membaca tapi tidak pernah melihat secara langsung dan bukan merupakan budaya kita, sehingga akan sukar untuk hanya membayangkan. Dan semakin diperburuk adalah kita dalam bahasa Indonesia tidak memiliki banyak kosakata terkait snow tersebut, sehingga akan sukar. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, jika bahasa kita terbatas, dunia kita sebenarnya adalah juga terbatas. Karena itu dikatakan bahwa bahasa merupakan jembatan untuk pemahaman ataupun interpretasi Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya. Terima kasih yang sudah menjawab, I appreciate that. Jadi Bapak Ibu, yang bisa kita simpulkan adalah language, culture, dan thought. Mereka adalah satu triangle yang tidak terpisah dan mereka saling terkait. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan semoga pada fase ini Bapak Ibu semakin setuju dengan saya dan semakin mengerti untuk mengatakan bahwa the limits of my language are actually the limits of my world Bapak Ibu. Lalu, what should we do dengan ini utamanya untuk mengantisipasi sebagai global generation? Tentu saja adalah dengan mendapatkan language and intercultural literacy Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan agar kita memiliki language and intercultural literacy? Banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, saya mengambil 5 saja yang bisa saya share untuk hari ini. Yang pertama, kembangkan rasa curiosity, flexibility, jadi open-minded, pikiran yang terbuka, tidak belum apa-apa sudah budayanya atau mereka lower culture, mereka beda kelas misalnya, itu akan sukar untuk membuka pikiran menjadi fleksibel dan kemampuan kita untuk adaptasi juga akan being blocked, jadi terblok. Yang kedua Bapak Ibu, manfaatkan teknologi dan sumber daya seperti saya katakan di awal bahwa teknologi ini sebenarnya pencetus utama salah satunya globalisasi. Jadi jika ingin menjadi global generation harus memanfaatkan teknologi, tidak boleh alergi dengan teknologi. Dan dengan teknologi pada dasarnya Bapak Ibu banyak sumber daya yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu bisa online courses misalnya dengan Coursera atau yang lain Bapak Ibu sebagai contoh saja.
Yang ketiga adalah menggunakan media global. Salah satu kriteria dari global citizenship adalah kita aware dengan isu-isu global seharusnya. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya isu lokal, tapi kita sudah concern dengan what's happening in the world. Ini hanya bisa dicapai jika kita juga keep in touch membaca media-media global, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya surat kabar atau berita-berita lokal. Yang keempat tentu saja pelajari bahasa asing. Menurut saya apapun bahasa yang Bapak Ibu sukai, karena Bapak Ibu akan selalu mendapatkan something else di samping bahasa, karena seperti saya katakan bahwa bahasa terkait culture akan banyak value yang bisa Bapak Ibu dapatkan juga jika Bapak Ibu belajar bahasa asing. Yang kelima tentu saja Bapak Ibu semoga mampu untuk belajar dan terlibat dalam interaksi antar budaya. Silakan menjadi anggota di perkumpulan yang di dalamnya banyak people from different countries or different culture. Itu juga akan melatih kita untuk memiliki language and intercultural literacy, Bapak Ibu. Lalu mungkin bertanya, so Shirley, untuk apa kita memiliki language and intercultural competence? Banyak sekali list benefit dari kepemilikan language and intercultural competence. Beberapa saja yang saya munculkan. Kita memiliki akses ke peluang global, Bapak Ibu, memiliki daya saing yang lebih kuat, akan percaya diri di lingkungan yang beragam, karena seperti yang saya katakan, mau tidak mau dunia sekarang adalah borderless, Bapak Ibu. Dan karena kita mengetahui banyak hal, kita mampu untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Kita juga akan mempersempit kesenjangan sehingga mengurangi salah paham, stereotip, bias, ataupun prejudis, ataupun stigma-stigma negatif yang kadang stigma seperti ini malah blocking our way. Kalau kita bisnis misalnya, belum apa-apa sudah memiliki stereotip tersendiri, not a good idea. Dan dengan semua ini, kita mampu meningkatkan empati dan keterbukaan sehingga nantinya kita mampu dengan mudah untuk beradaptasi. Lalu dengan language and intercultural competence, kita akan membentuk yang dikatakan sebagai identitas hibrida, Bapak Ibu. Tadi yang saya contohkan, dan karena kita terekspos dengan what's possible out there, yang mungkin di culture atau di tempat kita sendiri tidak sebegitu terekspos, maka akan mempengaruhi aspirasi gaya hidup. Maksudnya Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu di luar negeri banyak menjadi nomaden digital. Jadi Bapak Ibu di Indonesia tapi bisa bekerja di Google luar misalnya, hanya dengan mengirim produk misal saja. Nah itu sangat bisa terjadi sekarang. Atau at least Bapak Ibu mungkin berkeinginan untuk sekolah di luar negeri karena mendapatkan aspirasi dari what's happening out there. And in general, dengan language and intercultural competence, pada dasarnya kita mampu membangun kompetensi global, memahami isu global harus sebagai global citizen, menghormati perbedaan budaya, mampu berkomunikasi lintas budaya, dan melakukan tindakan etis secara global, Bapak Ibu. Terkait tindakan etis ini, Bapak Ibu, saya bertanya kembali. Semoga dijawab. Bapak Ibu, mohon dibayangkan semisal Bapak Ibu akan memasuki sebuah rumah. Lalu di depan, di pintu dari rumah yang akan Bapak Ibu masuki berjejer sepatu Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sekali lagi tujuan Bapak Ibu adalah untuk memasuki rumah tersebut. Dan ini adalah pemandangan yang Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu ingin memasuki rumah tersebut. So, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak Ibu. Silakan pendapatnya disampaikan melalui fitur chat tadi. Bu Intan itu menyampaikan menyingkirkan sepatu itu. Baik, terima kasih Bu Intan. Bapak Ibu yang lain? Silakan, apakah hanya Bu Intan saja menyampaikan pendapatnya? Ayo, 1-2 orang lagi untuk bisa menyampaikannya. Mengetuk pintu dulu. Sebelum menyingkirkan sepatu, beliau mengetuk pintu lebih dahulu. Oke. Ada lagi?
mengucapkan salam. Kemudian ada pendapat lain dari Bu Finisya Huang, permisi dulu, Bu Darti, Mi. Oke, silakan ya rame-rame untuk meramaikan dari fitur chat yang tersedia. Bu Darti menyampaikan Mi, kemudian Bu Finisya permisi dulu, kemudian juga ini Bu Intan Limon langsung diborong ya, menyingkirkan sepatu, mengetuk pintu, mengucapkan salam. Oke, ada pendapat lain? Seperti masih malu-malu Bu Shirley. Kemudian Bu Eni nih masih ada satu lagi, dipikirkan ke tepi lebih dahulu baru mengetuk pintu. Nah ini masing-masing memiliki ciri khas masing-masing ya Bu Shirley ya. Benar, sebenarnya yang Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu mencerminkan culture, benar Pak. Baik, pertanyaan saya mungkin kurang jelas. Maksud saya begini, jika Bapak Ibu melihat sepatu seperti ini ya, apakah Bapak Ibu juga akan melepas sepatu saat masuk di rumah tersebut begitu ya? Apakah Bapak Ibu juga akan melepas sepatu untuk masuk di rumah tersebut, ataukah Bapak Ibu akan memakai sepatu lalu masuk? Saat Ibu melihat bahwa, iya betul, ikut lepas. Bu Intan, terima kasih. Yes, exactly. Baik, terima kasih. Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin kurang jelas. Yes, jadi exactly Bapak Ibu, seharusnya ini saya akan interaktif ya dengan menti, tapi tampaknya saya skip saja. Jadi yang tadi Bapak Ibu jawab bahwa Bapak Ibu akan melepas, ibu-ibu tadi akan melepas sepatu atau sandal sebelum memasuki, karena melihat di depan ada sepatu yang berjajar. Berarti yang dapat kita simpulkan adalah budaya dari owner of the house. Mereka lepas sepatu sebelum masuk, dan karena kita memasuki rumah orang lain, jadi kita mengikuti budaya mereka, kita juga melepas sepatu kita. Ini yang dinamakan sebagai cultural sensitivity Bapak Ibu. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita mengetahui budaya tersebut. Jadi berjajarnya sepatu di depan itu sudah memberi clue, jadi kita tahu, oh ini budaya mereka. Jadi kita lakukan hal yang sama. Bapak Ibu, ada beberapa cases yang saya akan tunjukkan. Kita tidak bisa diskusi, tapi akan saya beri waktu Bapak Ibu untuk berpikir ya. Silakan jika ada komen atau apapun di kolom pertanyaan. Ada 4 cases Bapak Ibu, semuanya berhubungan dengan culture, dan saya usahakan saya ambil dari representasi culture yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Jadi sudah lama ya, ini Presiden Soeharto. Yang berdiri ini adalah Presiden IMF. Konteksnya Presiden Soeharto sedang menandatangani pinjaman dana dari IMF, dan ini menyebabkan masalah Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, case yang kedua adalah advertisement dari Dunkin Donut. Dan Dunkin Donut ini sedang menjual varian baru, kargo hitam ya. Tetapi yang dimunculkan adalah sosok hitam, dan ini menjadi masalah juga Bapak Ibu. Saya tidak katakan sekarang apa masalahnya. Bapak Ibu boleh pikirkan, boleh menebak. Kalau tidak, kalau ingin ketik silakan. Kalau ingin menebak dalam hati silakan. Setelah ini kita cek apakah jawabannya benar. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ini, kalau yang pertama mengenai body language dari gesture, yang kedua mengenai gambar dari picture yang dimunculkan, yang ketiga ini adalah masalah kebahasaan. Jadi slogan dari Pepsi mengatakan Pepsi brings you back to life, lalu diterjemahkan untuk menjadi produk di China menjadi Pepsi brings your ancestors back from the grave. Jadi beda terjemahannya. Mungkin mereka maksudnya adalah supaya close to China, tapi ini jadi masalah Bapak Ibu. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah body language, yang kedua adalah figure, jadi potret dari seseorang yang hitam. Ini adalah masalah kebahasaan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah video klip dari merek terkenal Dolce & Gabbana. Di Facebooknya, hashtagnya adalah DG Loves China, tetapi video ini menyebabkan outrage, kemarahan dari warga Cina sampai mereka sempat
what is it? Blocking Dolce & Gabbana, Bapak Ibu. Saya tunjukkan videonya. 玛格丽特。Saya tidak bisa klik sound, tapi semoga soundnya oke ya Bapak Ibu. Let me know kalau suaranya tidak ada, Pak. 披萨饼，欢迎收看 DOS Aman Bu suaranya, Bu Shelly. Terima kasih Pak. 一块吃饭第1集。今天我们首先要向大家展示如何用这种小棍子形状的餐具来吃我们伟大的传统玛格丽特披萨饼。你们是不是一手拿一根像小刀一样切一块披萨饼呢？不是这个。对，这样就对了。所以就是像钳子一样夹着一块披萨饼，直接送进嘴里。哦，别让奶酪滴下来。Bravissimo！ 一面，欢迎收看 DOS and Gabbana 起快吃饭第3集。来到最后一集，让我们挑战传统的番茄酱意面。尽管你可能以为跟吃中国面条差不多，实际上吃的方式还是大有不同，没那么简单。试试看，把筷子插入面条，夹起它，对，夹起来，然后卷起来。能成功吃起来的人将会得高分。Bravissimo！ 啊，你的手链真是太漂亮了。意式香炸甜卷儿，欢迎收看 DOS and Gabbana 起快吃饭第2集。今天我们要吃的是传统的西西里香炸甜卷儿。终于有一个尺寸不那么让人手足无措的食物了，这是不是太夸张了？来，拿起筷子，在手里整理成钳子的形状，夹起一根甜卷儿。对你们来说还是太大了吗？你们还可以把一根筷子插进甜卷里面，像这样吃，这会让你感觉自己身在意大利。不过你是在中国。Bravissimo！ Saya balik ke slide Bapak Ibu. Jadi tadi adalah video klip dari Dolce & Gabbana saat mereka campaigning untuk produk mereka di China. Jadi bukannya malah China merasa bangga, tapi ini menyebabkan kemarahan Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama bahasa tubuh menjadi masalah, bahasa tubuh juga cultural ya. Jadi mungkin saja crossing the hands itu biasa di culture dari Presiden IMF, tapi tidak di Indonesia, sehingga menyebabkan kemarahan saat itu, menganggap bahwa mereka atau IMF ini, utamanya Presiden ini angkuh. Yang kedua Bapak Ibu, yang mengenai advertisement dari Dunkin Donut ini dianggap racist karena hitam. Jadi hitam adalah representasi dari black people, dan ini dianggap sebagai racist yang akhirnya Dunkin Donut took down the advertisement. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terkait penggunaan bahasa yang salah. Sampai akhirnya Pepsi melakukan FGD, jadi Forum Group Discussion, dan mengambil consultant agar membantu mereka. Jadi ini hanya sebenarnya masalah kebahasaan saja. Yang ketiga adalah racist. Jadi those Chinese people marah karena mereka merasa being dumbed down. Jadi merasa dibodoh-bodohkan gitu. Jadi mereka berkata bahwa ya benar kita pakai sumpit ya, tapi kita nggak sebodoh-bodoh itu amat gitu ya, makan pizza atau makan spaghetti dengan sumpit. Yang akhirnya
dua dedekot, dua kepala dari Dolce & Gabbana keluar dan menyatakan permintaan maafnya dalam bahasa Mandarin. Nah, Bapak Ibu, berbeda tadi dengan yang kita lakukan, kita membuka sepatu saat kita melihat bahwa di depan pintu ada sepatu, kita menunjukkan sebuah cultural sensitivity yang ditunjukkan oleh 3 kasus ini, apapun bentuknya, dari body language, profile picture, lalu kebahasaan dan video story. Ini adalah yang kita namakan sebagai cultural insensitivity. Lalu sebagai slide terakhir saya untuk materi hari ini, apa sih impact dari cultural insensitivity, especially now in global era yang dunia tanpa batas. Jadi banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah language barrier seperti yang tadi ditunjukkan dalam translation yang salah. Yang kedua bisa muncul misunderstanding, mungkin tidak sengaja menggunakan figur yang black atau tidak sengaja juga crossing the hands yang untuk culture tertentu is fine. Bisa memunculkan stereotyping dan bias, mungkin China akhirnya membenci mereka atau tidak menyukai Dolce & Gabbana, yang bisa kehilangan Dolce & Gabbana sendiri, bisa kehilangan trust atau kepercayaan, respect, rasa hormat. Ada missed opportunity, kesempatan yang hilang ataupun pangsa pasar yang hilang, bahkan bisa menyebabkan the damage of brand image. Seringkali pula Bapak Ibu muncul legal issue, jadi masalahnya ditarik ke ranah hukum Bapak Ibu. Demikian akhir materi dari saya. As key takeaway Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa mempertanyakan globalisasi itu sama saja dengan mempertanyakan law of gravity, which is impossible untuk dilakukan. Kita berandai-andai saja, beranalogi bahwa keberadaan kita saat ini seperti sebuah permainan catur, jadi kita memiliki option apakah kita ikut di dalam permainan itu. Kalaupun kita ikut, kita memiliki option kembali, apakah kita cukup puas hanya menjadi sebuah pion atau sebuah bidak catur, ataukah kita berkeinginan menjadi the king or the queen. Sekali lagi Bapak Ibu, saat ini the opportunity is there, mengingat the world is now a borderless world and the world is actually in our hands Bapak Ibu. It is up to us apakah kita melihat ini sebagai opportunity or even a threat. But then Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, dunia tetap akan bergerak dengan atau tanpa kita Bapak Ibu. Dengan demikian, sejatinya kita hanya memiliki satu di antara 2 options, yaitu be there or be left behind. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu and have a great evening. Saya kembalikan ke moderator Bapak Adrian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sherly atas sharingnya yang luar biasa, sangat mudah dipahami. Dan tentunya apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana mengenai melintasi batas melalui bahasa dan budaya ini bisa membangun generasi global. Terima kasih Bu Sherly atas sharing materinya di malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyimpan pertanyaan kepada Ibu Sherly, nanti boleh melalui kolom Q&A yang tersedia untuk nanti kita bacakan pertanyaan dan nanti bisa langsung dijawab oleh pemateri. Dan berikutnya mari kita tunggu informasi menarik yang lainnya yang disampaikan oleh Ibu Melisa selaku Head of Language and Culture Center Universitas Ciputra, yang nanti bisa langsung disampaikan oleh Ibu Melisa. Bagaimana apa yang diketahui tentang Language and Culture Center Universitas Ciputra. Bu Melisa, waktu tempat kami persilahkan ya Bu. Ya, terima kasih Pak Andrian atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Sherly atas pemaparannya yang sangat menarik ya, Bapak Ibu ya, karena dari pemaparan Bu Sherly tadi pemikiran kita mengenai budaya bahasa itu terbuka sekali ya. Betul sekali. Oke, mungkin nggak mengulur waktu lama-lama, ini mungkin saya sedikit sharing ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Melisa dari Head of Language and Culture Center dari Universitas Ciputra Surabaya. Jadi di UC itu ada yang namanya center-center. Nah, salah satunya yaitu
yaitu Language and Culture Center, di mana kami memfasilitasi mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya untuk bisa gabung dalam belajar bahasa, belajar budaya, dan banyak macam. Jadi izinkan saya untuk share screen untuk menjelaskan apa itu, bentar ya, kok saya nggak bisa share screen. Bentar, menjelaskan apa itu Language and Culture Center. Oke. Ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya, sudah tampil. Oke, Ibu siap. Melisa. Ya, jadi kita LCC, Language and Culture Center itu biasa disebut dengan LCC ya. Kita ada banyak macam-macam, dan kenapa LCC ini ada? Tujuan dari LCC ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa, staf, dosen, dan Bapak Ibu lainnya. Termasuk dari grup Ciputra juga, semuanya kita fasilitasi untuk peningkatan bahasa, peningkatan budayanya. Dan karena UC akan mengarah ke internasionalisasi, maka dari itu LCC sangat berperan penting dalam meningkatkan bahasa, baik itu mahasiswa dan dosen. Jadi kita ada beberapa macam servis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita ada sertifikat, verifikasi sertifikat. Yang kedua ada English Proficiency Test. Yang ketiga adalah Language Course. Yang keempat ada workshops, dan yang kelima ada Translation Service Center. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh kelima servis ini atau butuh salah satu dari 5 servis ini, silakan bisa menghubungi kami untuk bisa kami bantu. Ya, jadi ya ini sekedar dokumentasi aja, briefly. Jadi kita ada mengadakan seminar, lalu mengadakan training bagi para dosen. Lalu kita juga ada kelas langsung yang dimana kita belajar bahasa Mandarin langsung dengan di China-nya, langsung dengan mahasiswa di China, gitu. Jadi mahasiswa kita belajar langsung berkomunikasi dengan mahasiswa China, dan ini belajar banyak banget, nggak cuma bahasa, tetapi juga budaya, bagaimana mereka bertukar pikiran mengenai budaya di China dan juga budaya di Indonesia. Juga ini di Korea. Bukan di Korea ya, maksudnya ini mahasiswa Korea yang ke UC itu ada mereka ada student exchange, kita terima dengan sangat baik dan mereka banyak sekali belajar budaya-budaya Indonesia. Lalu ya selebihnya kita juga ada beberapa awards dan macam-macam lainnya. Oke, untuk yang pertama mungkin English Certificate Verification ya, karena kita dasar asasnya adalah universitas, jadi kita berhak untuk memverifikasi sertifikat yang asli dan yang palsu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk kerja, butuh untuk masuk ke S2 atau studi lanjut atau S1 ya, nah itu bisa memverifikasi sertifikat di kita untuk bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua, kita ada English Proficiency Test. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu yang butuh juga untuk masuk kerja atau juga butuh mau mengetahui skill bahasa Inggris Bapak Ibu tuh sejauh mana sih? Nah, kita ada beberapa macam tes. Yang pertama yaitu English Proficiency Test. Ini ada harganya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya memang Civitas Ciputra, kita ada harga khusus yang lebih murah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di harga yang UC ini. Karena kalau dari Ciputra Life juga masuk ke Ciputra Group, jadi kita juga berikan special price. Begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu TOEFL, yang dimana memang TOEFL ini memang sangat populer ya. Kalau misalnya mau studi lanjut ke luar negeri itu pasti membutuhkan TOEFL. Nah ini kita juga menyediakan tes TOEFL yang bisa dilakukan juga secara online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke UC, melainkan bisa melalui online saja. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tadi kalau nggak salah di Hong Kong ya, nah itu bisa juga kalau mau ikutan TOEFL. Gitu. Lalu selanjutnya kita ada English Core. English Core ini di bawah British Council. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata British Council yang IELTS itu ya, itu mereka membuat versi hybridnya, bukan versi hybrid, versi AI mobile based app-nya. Jadi kan sekarang tadi yang Bu Shirley bilang ya, kalau kita tuh mengikuti perkembangan dunia ini. Nah ini dengan adanya English Core kita mengikuti perkembangan dunia karena tesnya menggunakan mobile based app gitu.
Oke, selanjutnya kalau misalnya nih Bapak Ibu yang ada yang mau ngambil tes IELTS, nah kita menyediakan juga IELTS Prediction. Jadi ini bukan IELTS resmi. Kalau IELTS resmi kan bayarnya kalau nggak salah 3 juta plus ya. Nah ini kita menyediakan dulu seperti latihannya. Jadi seperti predictionnya saja itu di harga 350.000 ini. Jadi jauh lebih murah 10%-nya. Selanjutnya kita juga ada language course dan training. Nah, mungkin kalau misalnya dari Bapak Ibu yang punya usaha, yang mau training gitu ya di usahanya, itu silahkan boleh training bahasa apapun itu. Bisa bahasa China, Chinese, sorry, bisa bahasa English, Korean, Japan, kita ada semua untuk itu. Oke, yang pertama ada TOEFL Preparation Class. Ini mungkin lebih ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa atau Bapak Ibu yang ingin studi lanjut atau yang buat kerja juga. Itu kita bisa menggunakan TOEFL Preparation Class ini. Nah, ini kita ada yang short, ada yang long. Jadi kalau short itu memang kalau misalnya butuh cepat ya untuk percepatan, itu kita selama 2 week. Tapi kalau yang long selama 8 week. Gitu. Lalu nextnya kita ada juga IELTS Refreshment Class. Selain TOEFL kita juga ada IELTS. Selanjutnya kita juga ada BIPA. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang punya kerabat yang orang asing mungkin atau mungkin dari anak Bapak Ibu yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Nah itu bisa belajar ini bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kita ada beberapa level, jadi kalau misalnya levelnya memang kalau sudah bagus ya kita bisa tempatkan level atas, tapi kalau memang nggak bisa sama sekali harus mulai dari level 1. Selanjutnya kita ada Chinese HSK Preparation. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mau kerja di China atau studi lanjut di China juga. Ini perlu tes HSK yang dimana kita juga perlu belajar ya. Sebelum tes kita perlu belajar. Dan nanti kedepannya UC akan membuka IELTS dan HSK Center, HSK Test Center. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada keperluan untuk tes HSK atau tes IELTS itu bisa di UC juga. Gitu. Selanjutnya kita juga ada Chinese for Business. Nah ini mungkin lebih relevan ya untuk Bapak Ibu karena ini untuk membangun bisnis, untuk membangun hubungan internasional juga, di mana sekarang hubungan Indonesia dengan China ini sangat erat juga dan China itu sangat kuat ya ekonominya. Jadi banyak dari orang Indonesia itu yang ingin sekali berhubungan dengan orang China untuk berbisnis. Nah ini kita membuka courses Chinese for Business. Jadi bisa belajar Mandarin dari zero mengenai bisnis-bisnis di China juga. Gitu. Terus nextnya kita juga ada French ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tertarik French. Lalu kita juga ada Korea yang suka nonton drakor mungkin atau suka-suka lagu-lagu Korea. Silakan boleh belajar Korea juga. Lalu kita juga ada customize program, jadi nggak cuma yang tadi yang saya mention, tetapi kita juga bisa customize. Kalau misalnya Bapak Ibu ada keperluan, misalnya Bu saya perlu untuk meningkatkan staff-staff saya ini bahasanya, itu bisa juga. Nah ini kita juga ada English Public Speaking Training, juga ada, itu nanti Bu Syari juga itu yang nanti mengajarnya juga gitu. Terus ada juga English for Business, correspondence in English for training for staff, terus sama one-on-one business Chinese conversation. Kita bisa menyediakan customized program. Lalu selanjutnya ya kita tentunya juga kita tidak hanya berinteraksi dengan para guru dan para dosen yang mengajar ya, tapi kita juga berinteraksi sama student body kita. Jadi kalau di UC itu kita mengambil beberapa mahasiswa yang memiliki bahasa yang keren, bahasa yang bagus nih, bahasa yang memang sudah ternilai, sudah teruji gitu, dan mereka bisa menjadi next, anggapannya next trainers gitu ya, next pengajarnya. Nah ini kita bisa belajar bersama-sama dengan para student kita juga, gitu. Untuk selanjutnya kita ada beberapa workshop juga, jadi nggak hanya sekedar yang teori-teori juga ya, tetapi kita juga ada workshops. Itu kita ada ini workshop untuk Road to IELTS bersama dengan IDP.
Lalu kita juga ada kaligrafi. Nah, ini kemarin kita sudah ada kaligrafi Korea, kaligrafi China. Itu kita udah ada semua. Terus kita juga ada cake decoration. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin senang ya membuat kue, mau belajar mengenai Korean cake decoration, silahkan bisa. Lalu juga ada cultural treat. Nah, ini macam-macam ya. Ini kita ke Pandaan, Taman K di Pandaan. Itu kita kemarin juga pernah ke China-nya langsung cultural trip-nya. Lalu kita juga translation service center Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh mentranslatekan dokumen atau mentranslatekan ijazah, KTP, segala macam, nah kita menerima translation service itu. Jadi ada document translate, ada proofreading juga, editing sama swan translation. Jadi kalau Bapak Ibu sekiranya butuh dokumen yang perlu ditranslate, itu bisa ke kami untuk bisa kami proses lebih lanjut. Gitu. Mungkin sekian dari LCC. Saya sudah memaparkan beberapa servis-servis dari LCC itu sendiri, dan jika Bapak Ibu mungkin tertarik atau mungkin di kemudian hari membutuhkan servis kami, boleh disimpan nomor WhatsApp kami di 0811281577 ya, atau boleh email, atau juga boleh lihat-lihat Instagram UC_LCC. Jadi boleh di-follow juga ya Bapak Ibu supaya update mengenai bahasa, informasi itu bisa lihat di Instagram kami gitu. Mungkin sampai sini dulu. Kami berterima kasih karena sudah diundang ya oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Ini kesempatan yang sangat menarik bagi kami karena kami boleh share juga pentingnya bahasa dan budaya bagi masyarakat Indonesia juga. Terima kasih Pak Andrian, terima kasih Bu Shirley. Baik, terima kasih Bu Melisa atas penjelasan tentang apa saja yang ada di Language and Culture Center Universitas Ciputra. Ternyata beragam ya Bu, servis yang dimilikinya. Iya, luar biasa, apapun yang dibutuhkan selalu sepertinya ada nih ya. Nah, ini tentunya suatu hal yang menarik bagi Bapak Ibu yang ingin menindaklanjuti atau ingin memperdalam tentang informasi Language and Culture Center Universitas Ciputra, mungkin buat diri sendiri, putra-putrinya, buat karyawannya, ini sangat terbuka. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini, webinar, untuk bisa langsung bertanya. Tadi kayaknya masih ada malu-malu yang bertanya. Jika mungkin kesulitan dalam penulisan melalui fitur chat, silakan raise hand untuk kami masukkan ke dalam room panelis untuk bisa langsung menyampaikannya langsung kepada Bu Shirley ataupun Bu Melisa yang sudah memaparkan materinya. Silakan, kami tunggu chatnya, belum ada yang masuk, atau mungkin ada yang bisa menyampaikannya melalui forum komunikasi terbuka, melalui open mikrofon berjumpa pada Ibu, silakan ya. Ayo Hong Kong. Ini mumpung Bu Shirley ini ekspertisnya. Iya, bahasa Ibu ya, sangat ekspertis ya. Sangat ekspertisnya ini ya. Baik, ini jarang-jarang loh ketemu langsung dengan Bu Shirley pada kesempatan yang luar biasa, saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Bapak Ibu punya fasilitas yang dimana Bapak Ibu akan bisa dibantu banyak dari teman-teman Culture and Language and Culture Center Universitas Ciputra ini. Masih ada waktu, masih ada 10 menit lagi. Sayang waktunya terbuang sia-sia. Ayo, Hong Kong. Sepertinya kita absen dulu ya. Boleh Pak Aridian Sitanggang untuk bisa langsung bertanya. Silakan Pak. Bu Cici Desi, kita random aja nih jadi sebelah yang sudah hadir. Bu Darti. Nah, ini sepertinya penguasa Hong Kong nih, Bu Coplo. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa sharing juga mungkin ya Pak, yang di Hong Kong itu bagaimana? Boleh. Ya, setuju ya, sharing-sharing terkait dengan bagaimana budaya yang di Hong Kong, yang tentunya ini perlu situasi adaptasi ya, ketika budaya Indonesia dibawa ke Hong Kong, apa yang bisa yang sharingkan terkait dengan apa relevansi yang dimaterikan oleh Bu Shirley tadi. Ayo dong. Medan. Seperti tadi Bu Intan Lima juga aktif ya. Silakan Bu Intan.
Nah, ini pertanyaan dari Bu Darti. Masih tugas negara, Pak? Oh, ada tugas negara. Ternyata masih menjalani aktivitas bekerja di sana ya, Bu. Oke, nggak apa-apa, kita hargai Bu Darti. Kemudian juga ini mekanisme programnya ini apakah melalui Zoom atau melalui offline ya, Bu? Mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan, pertemuan-pertemuannya. Pertemuan yang courses itu tadi Iya, ya, semuanya. workshop courses. Jadi semuanya bisa hybrid Bapak Ibu. Jadi kita tergantung peserta ya. Kalau misalnya memang pesertanya bisa offline semua, kita offline. Tapi kalau misalnya peserta ada yang dari luar, terus ada yang lagi liburan, biasanya kita sertakan juga hybrid. Karena sekarang di UC itu ada kelas hybrid. Betul sekali. Jadi kalau seandainya ada peserta yang dari Hong Kong, berarti kita bisa hybrid ya, Bu? Bisa sekali. Baik, seperti Bu Kasana ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Kasana. Boleh ya? Ini tadi dari Zoblo, Pak, ada yang masuk. Malam Pak Andrean. Oh, baik. Selamat malam, Bu Joplo. Selamat malam. Selamat malam, Bu Joplo. Silahkan disampaikan ke siapa ini? Bu Sherly atau Bu Melisa? Atau dua-duanya? Terkait ini ya, pembelajaran tentunya Pak Andrean. Kebetulan kami ini baru membuka kelas bahasa Inggris untuk kami PMI yang ada di Hong Kong, Bu Melisa. Kebetulan baru 2 pertemuan kami melakukan ini, yang memang dari kami itu masih awam, kelas-kelas dasar yang kami lakukan. Namun apakah bisa nanti teman-teman ini kami kolaborasikan dengan JUSI untuk setiap minggu memberi pelatihan atau pembelajaran lebih efisien gitu sepertinya, Bu, karena memang kami di Hong Kong kan kalau hari biasa itu kami tugas negaranya padat ya, Bu. Namun kalau hari Minggu kami bisa kumpul saat kami libur dengan pelatihan yang kami setiap minggu kami lakukan seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Joplo tadi sudah menanyakan, mungkin kepada Ibu Melisa ini yang bisa mampu menjawab. Iya, terima kasih Bu Joplo sebelumnya. Mungkin apa yang dimaksud dengan pelatihan itu seperti ya training tiap minggunya begitu ya, kolaborasi dengan kita gitu ya? Iya betul, kami setiap minggu kan latihannya belajarnya hanya di taman, Bu. Baru dua kali pertemuan. Muridnya ada 10 antara 10 dan 15 lah, termasuk Bu Darti sama Bu Kasana itu yang itu. Nah, ini untuk lebih bagusnya gitu ya. Memang yang ngajari juga kami juga PMI, namun beliau ada kemauan untuk berbagi apa yang sudah beliau miliki untuk dibagikan lagi ke temannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, bisa banget Bu kalau mau kolaborasi memang ya. Kita juga bisa sharing-sharing ya. Dari pengajaran kita juga di sana nanti secara online bisa ya, Bu ya. Oke, siap. Dan nanti kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, mau diskusi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi WA yang tadi ya, Bu ya. Oke, siap. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Salam entrepreneur. Terima kasih Pak Andrea. Sama-sama, Bu Joplo. Baik, terima kasih Bu Joplo sudah berpartisipasi langsung ya untuk menyampaikannya kepada Ibu Melisa. Dan ini masih ada pertanyaan yang masuk melalui fitur chat ya, Bu Melisa dan Ibu Lisa, Sherly ya, Bu Sherly dan Bu Melisa. Ini pertanyaan dari sebentar. Dari Bu Intan ya, Bu Intan tadi menyampaikan mengapa sih orang Indonesia susah bahasa Inggris ya, Bu? Beda dengan negara-negara lain Asia lain, mereka rata-rata bisa berbahasa Inggris. Mungkin bisa disampaikan Bu Sherly mungkin yang bisa menjawab. Ya, boleh Bu menjawab pertanyaan Ibu Intan Limbong. Terima kasih Bu Intan pertanyaannya. Jadi begini Bu, negara Asia misal saja kita ambil contoh Filipina, Hong Kong dengan Singapura. Mereka negara koloni Bu. Jadi secara history mereka under koloni yang memang bahasa Inggris.
Jadi bahasa Inggris sudah diturunkan. Dengan demikian, status bahasa Inggris di negara mereka itu bukan lagi sebagai foreign language. Jadi di negara-negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, posisi bahasa Inggris itu bisa either sebagai bahasa second language, jadi bahasa kedua, atau sebagai bahasa asing yang kita namakan sebagai foreign language, Bu. Nah, untuk di Indonesia, posisi bahasa Indonesia adalah foreign language, jadi masih foreign, Bu. Karena itu exposure-nya kurang. Sedangkan negara-negara Asia yang memang under koloni sebelumnya adalah Inggris, sudah lama digunakan dan masih ada turun-temurun. Katakanlah Hong Kong bahasa Inggris yang sudah sangat terbiasa, berbeda dengan China misalnya. Dengan terbukanya sekarang, jadi Hong Kong diambil kembali, saya rasa pasti ada perbedaan untuk China-nya sendiri. Hong Kong-nya mungkin makin banyak orang pintar bahasa China, Inggrisnya bisa kurang. China-nya yang jelas bahwa arus ini akan masuk. Jadi begini, Bu. Kenapa kita tidak bisa berbahasa asing dengan sefasih mereka? Untuk bisa berbahasa yang bagus, kita butuh input, butuh exposure. Kalau tiap hari diketemukan dengan bahasa itu akan bisa, Bapak Ibu. Ya. Karena posisi bahasa Inggris di Indonesia adalah foreign language, bukan second language, berbeda dengan Singapura. Singapura sekolah bahasa Inggris karena multicultural, karena cultural pot. Banyak dari culture yang berbeda-beda, ada India, ada Malay. Kalau mereka bertemu biasanya kalau nggak bahasa Malay, bahasa Inggris. Jadi exposure-nya mau tidak mau mereka belajar bahasa Inggris. Di samping tadi yang saya katakan bahwa secara histori berbeda, Bu. Kita dijajah oleh Belanda sedemikian lama, kita dijajah oleh Jepang. Mungkin orang-orang tua kita yang lama-lama dulu mereka menguasai bahasa Belanda dibandingkan bahasa Inggris. Nah, Filipina beda, bagus sekali. Singapura juga, Hong Kong kan iya, Bu. Jadi masih koloni Inggris, jadi pasti bagus bahasa Inggrisnya. Bahkan bukan hanya itu, Bu. Kalau dia dijajah oleh Inggris misalnya, logatnya juga akan ikut ke Inggris, tapi logatnya logat British. Kira-kira begitu, Bu. Jadi berbeda. Termasuk kita ada fase bahkan pemerintah merasa ketakutan dengan influence dari bahasa Inggris sampai slogan di mana-mana gunakan bahasa Indonesia begitu ya. Yang seharusnya slogan seperti itu tidak akan masuk untuk yang era globalisasi. Begitu kira-kira Ibu. Jadi secara history kita berbeda, exposure Inggris sekarang kita berbeda. Tetapi Bapak Ibu jangan salah, untuk anak-anak muda sekarang bahasa Inggrisnya bagus sekali karena apa? Adanya media tadi, Bu. Jadi word become yang saya katakan borderless, Bu. Dengan teknologi mereka bisa main game dengan orang luar yang mau tidak mereka sadari input untuk mendengar bahasa Inggris, nulis, ngetik, bermain begitu ya, sampai swearing pun bahasa Inggris sudah pintar Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya. Jadi karena teknologi. Begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Intan. Semoga jelas. Ya, terima kasih Bu Shirley atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi ya. Semoga bisa terjawab dengan baik ya Bu Intan ya. Baik, dan ini karena keterbatasan waktu, kita mau bacakan satu pertanyaan lagi ya. Sepertinya dari Q&A ini ada masuk pertanyaan. Dari chat juga masih ada pertanyaan dari Pak Edwin dari Semarang. Untuk onsite dan Zoom, apakah ada perbedaan harga ya Bu? Ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab sama Bu Melisa ya. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Harganya sama onsite dan Zoom. Baik, jadi nggak ada perbedaan ya. Baik, terima kasih atas penyampaian jawaban dari pertanyaan Pak Edwin sepertinya dari Semarang. Dan sepertinya masih ada dari Q&A Pak Ibu atau Bapak ya, Aredian Sitanggang. Bagaimana sih cara bergabung kalau mau pelatihan bahasa? Nah, tadi mungkin terlambat ini ya beliau ya, boleh disampaikan kembali Bu Melisa terkait dengan mekanisme cara bergabungnya. Ya, izin saya mungkin share screen lagi supaya bisa di capture mungkin ya Pak Bu ya. Betul. Sebentar, ini saya tadi capture zoom-nya soalnya. Oke. Ya, ya bagi Bapak Ibu yang mau ikut join dalam pelatihan atau yang mau tanya-tanya, silahkan bisa kontak ke WhatsApp kami ya Bapak Ibu ya.
emailnya juga bisa atau Instagram juga bisa. Jadi kita open ke semua kontaknya ini. Silakan Bapak Ibu bisa capture, bisa disimpan nomor kita ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apa kebutuhan, silakan bisa kontak LCC. Ya, melalui nomor WhatsApp yang tersedia ini ya, dan emailnya ini sudah bisa Bapak Ibu capture juga, Instagramnya juga diikuti supaya nggak tinggal informasi dari UC, dan beberapa websitenya juga ini Bapak Ibu singgahi nanti di https ya, /bit.ly UC LCC ya Bu ya. LCC, ya. Ya, baik. Ada lagi mau disampaikan? Bu Sherly dan Ibu Melisa. Tentunya sudah ya. Dan kami sampaikan juga terima kasih atas semua pertanyaan yang telah diajukan. Sesi ini malam ini sangat luar biasa, penuh dengan diskusi yang bermanfaat. Tentunya sesuatu hal yang penting kita ketahui secara bersama. Tentunya apresiasi besar kami sampaikan juga kepada Ibu Sherly dan Ibu Melisa atas jawaban yang sangat jelas dan informatif. Untuk menutup sesi ini, mari kita sampaikan atau dipersilakan ya untuk Bu Sherly atau Bu Melisa untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai rangkuman dan pesan akhir dari materi yang telah dibawakan. Silakan Bu Sherly atau Bu Melisa. Silakan, mungkin Bu Sherly bisa merangkum. Silakan. Monggo Bu. Dari saya, jadi Bapak Ibu silahkan untuk mempelajari bahasa dan budaya yang lain dari yang kita miliki, karena semakin kita mengetahui banyak hal, semakin kita menjadi knowledgeable, dan this is what the world actually needs gitu. Jadi go global everyone. Terima kasih Pak Adrian. Baik, terima kasih Bu Sherly atas closing statement-nya. Bapak Ibu, acara malam ini adalah salah satu banyak kegiatan inspiratif yang diadakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dengan menghadirkan Language and Culture Center Universitas Ciputra. Kami percaya perjalanan menjadi entrepreneur sukses akan lebih mudah jika dijalani bersama komunitas yang saling mendukung. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terus belajar, bertumbuh, dan memperluas jaringan bisnis Bapak dan Ibu, Ciputra Entrepreneurs Club adalah tempat yang sangat tepat. Baik, terima kasih atas Bu Sherly dan Bu Melisa atas sharing materi yang luar biasa, dan terima kasih kami sampaikan atas partisipasi Bapak Ibu juga di Entrepreneurs Meet malam ini. Kami harap Bapak Ibu mendapatkan banyak wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan salam entrepreneur. Bu Sherly terima kasih, Bu Melisa terima kasih ya. Salam entrepreneur. Iya, sampai juga di event berikutnya ya Bu. Terima kasih Bu Sherly, Melisa. Terima kasih Pak Andrea, terima kasih Bu Sherly. Selamat malam semua.